Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wa ikhwati fiddin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani rahimakumullah. Sebelum kita bahas hadis tentang apa perbedaan bisikan hati dan keinginan hati, dari dua persoalan di mana yang dihukum oleh Allah, mana yang mendapatkan sanksi di hadapan Allah, saya ingin mencoba mengaitkan bangsa yang kita cintai ini, negara yang besar ini baru saja memperingati hari kemerdekaan yang ke-79 tahun. Bahkan perayaan hari ini sangat istimewa. Ya, kita tahu perayaannya di ibu kota negara Indonesia yang baru katanya. Apakah presiden berikutnya tetap mewujudkan IKN yang ada di Kalimantan Timur itu menjadi ibu kota negara Republik Indonesia? Perjalanan kemerdekaan sangat panjang. Bahkan kita melewati fase-fase dari Orde Lama ke Orde Baru. Dari Orde Baru kita masuki fase reformasi. Berikutnya kita tidak tahu apa istilah kemudian untuk anak cucu kita. Tapi kalau kita boleh jujur, apakah benar negara ini sudah merdeka dengan kemerdekaan yang hakiki? Bahkan sebelum kita viralkan, sebelum kita protes, anak-anak kita yang pakai jilbab sebagai pasukan paskibraka itu dilarang dan diperintahkan untuk melepas jilbab. Pada amanat undang-undang dasar kita, kebebasan beragama sesuai kepercayaan. Jadi memang aneh. Belum lagi apakah kita sudah merdeka memang secara penjajahan, secara imperialisme yang kita pernah jajah oleh Belanda, kemudian Jepang. Bahkan sempat PKI, Partai Komunis Indonesia, sempat ingin mengambil alih. Tapi hakikatnya kita belum merdeka dari penjajahan ekonomi secara global. Dan kita tahu rezim ini yang sebentar lagi akan berakhir 20 Oktober meninggalkan hutang yang sangat besar. Berapa ribu triliun? Berapa? 14.000 triliun. Bahkan APBN kita katanya minus ini. Makanya untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia di IKN benar-benar jor-joran. Dan kita tahu tidak murah kan biaya memperingati kemerdekaan di sana. Berapa ribu orang diarahkan ke sana. Berapa anggaran dihabiskan? Bisa bayangin, kita belum dapat audit, atau jangan-jangan pernah diaudit. Berikutnya apa lagi? Kita masih ingat semangat reformasi itu apa? Pemberantasan korupsi, betul? Betul. Nah, di reformasi ini, fase reformasi atau zaman reformasi ini, korupsi semakin menghilang atau semakin merajalela. Bahkan nilainya sangat bombastis. Korupsi di PT Timah 271 triliun itu kan mengguncang, tapi kata Pak Mahfud MD ada yang lebih besar dibanding ini. Dan itu belum terungkap sampai hari ini. Di mana yang katanya korupsi melebihi korupsi di PT Timah 271 triliun. Pada zaman Orde Baru kita dihebohkan oleh korupsi Edi Tansil 1,3 triliun masih membuat geger. Padahal baru 1,3. Belum lagi negeri ini punya satu semangat menuju Indonesia Emas 2045, betul tidak? Kira-kira semangat ini terwujud atau angan-angan? Pembangunan akhlak mental. Semua BUMN itu punya moto tentang akhlak. Tapi kelihatannya kita krisis akhlak moral sejak kepemimpinan pemimpin dan rakyat. Apalagi hari ini partai politik yang kita sangat
mendukung sebagai umat Islam karena partai ini berbasis dakwah katanya. Tapi terhadap pilkada dan pilgub Sumatera Utara dan DKI miris kita. Semakin kita kehilangan, mau kemana lagi kita? Walaupun terlepas dari yang namanya politik itu pasti kotor. Gak ada yang abadi dalam politik kecuali apa? Kepentingan. Tapi kan kita sangat berharap dengan partai dakwah. Memang kalau diberitahu kita memilih yang sedikit madarat, betul. Partai ini masih sedikit madarat dibanding partai yang lain. Tapi kelihatannya semakin jauh. Umat berharap terhadap partai ini hari. Bahkan seharusnya orang-orang terjun politik itu sudah kaya. Udah merdeka dengan ekonomi dan diri dan keluarganya, baru dia masuk politik supaya dia banyak bisa berbuat. Khairun nas anfa'un linnas, sebaik manusia berbuat baik kepada manusia yang lain. Bukan dia berpolitik mencari kekayaan. Yang kita lihat orang-orang berpolitik atau siapapun selama ini dia berpolitik untuk rakyat atau berpolitik cari kekayaan. Berarti semakin jauh semangat kemerdekaan. Belum lagi rezim ini punya semangat 10 tahun diamanahkan rakyat, katanya ingin mengentaskan kemiskinan, ingin mengentaskan pengangguran dengan banyak kartu ini kartu itu. Coba jujur, selama rezim ini pengangguran semakin sedikit atau meningkat? Berarti belum merdeka juga gitu. Dan banyak persoalan negeri. Mimpi kali baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Menuju Indonesia Mas 2045 aja belum kelihatan nih. Apalagi kemerdekaan yang hakiki dalam pandangan Islam bagaimana Bapak Ibu? Kita jangan nunjuk orang secara kebangsaan, kenegaraan, karena kita memang tidak di posisi itu, sehingga kita mudah kata orang. Seperti teman-teman kita di partai dakwah ini, wah karena ustadz dan teman-teman nggak pernah di sini. Betapa beratnya fitnah badai ini. Tapi gitu bahasa. Bahkan ada yang mengatakan, coba ustadz baca perjanjian Hudaybiyah dan Tabuk. Saya paham maksud orang ini. Makanya saya jawab, ustadz, Syekh, karena dia lebih senior daripada saya, usia jauh, saya beda atau keimanan sahabat dan keimanan politikus hari ini, setuju nggak? Langsung diam ya orang. Saya suruh baca perjanjian Hudaybiyah, maksudnya siasah ini. Kami udah tanda tangan dengan Bobby, maka jawaban kita dengan orang ini mau tanda tangan 1000 sejuta pun begitu berkuasa beza dia. Ya nggak jauh beda lah. Karena tadi dalam politik tidak ada yang abadi kecuali kepentingan. Dan yang paling parah, banyak di antara kita belum merdeka dari penyakit wahan. Ingat, penyakit wahan itu bisa individu, bisa komunitas, bisa keumatan. Apa itu wahan Bapak Ibu? Hubud dunia, cinta dunia, wa kariyatun maut, takut akan mati. Nah, kemerdekaan yang hakiki Allah abadikan dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 36. Sambil kita muhasabah, kita ini sebagai hamba Allah udah merdeka belum? Jangan cuma kita menganggap karena kita rajin ibadah, rajin sholat. Ngomong-ngomong, ketua DKM baru mana ini? Ya, saya dengar ada ketua DKM baru, ya. Oh, mudik. Masya Allah, nanti saya telepon. Pada saya berharap malam ini kita makan kebuli. Nah, syukuran ketua DKM terpilih. Ya, lihat surah An-Nahl ayat 36. Wa qala alladziina asyraku, berkata orang-orang musyrik. Sebelum itu 35, langsung 36, nanti kita kaitkan dengan 35, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Allah bersumpah, setiap umat itu Allah utus orang rasul.
supaya nanti kita tidak punya hujjah alasan di hadapan Allah kenapa tidak melaksanakan perintah Allah. Karena kami belum kedatangan Rasul, karena kami belum mendapatkan risalah dakwah. Bahkan alhamdulillah saya baru pulang dari Kalimantan Barat dengan izin Allah. Selama ini saya dakwah mungkin gedung, rumah-rumah dan sebagainya. Dengan izin Allah saya merasakan nikmatnya berdakwah juga di hutan. Saya bertemu komunitas Dayak pedalaman dan alhamdulillah mereka sudah mu'allaf. Berarti apa? Gak ada alasan untuk mereka di hadapan Allah. Kenapa kalian masih menyembah ini itu? Karena kami belum kedatangan seorang dai membawa risalah dakwah. Gak ada alasan. Maka insya Allah karena dengan izin Allah 4 hari saya di sana, ternyata banyak memberi manfaat insya Allah. Desember akan diundang bahkan tur dakwah saya sampai ke Kuching Malaysia katanya. Karena sampai ke Singkawang katanya. Ternyata banyak amai-amai sudah banyak ilmu Allah. Yang hobi-kopi menurut saya Singkawang itu heritage-nya tempat ngopi terbaik. Ya, mirip-mirip Aceh. Ya cuman bedanya Aceh banyak yang hitam, misalnya banyak yang putih-putih. Kuat-kuat iman saja. Jadi ayat ini sudah Allah ingatkan. Dan Allah sudah punya tameng. Siapa yang berhujah, kenapa kalian tidak menyembah aku? Kenapa kalian tidak melaksanakan perintahku dan syariatku? Gak ada lagi alasan. Karena Allah sudah bersumpah di ayat ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. Karena Allah juga bersumpah dalam satu ayat dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasulah. Kami akan mengadab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi kalau ada di Irian, suku pedalaman, nggak pernah ada datang dai dakwah, nggak pernah mereka mendapatkan risalah dakwah, mereka nggak akan diadab oleh Allah. Karena Allah sudah bersumpah. Tapi setiap umat Allah telah mengutus seorang rasul. Bahkan kalau kita melihat sejarah mencatat syariat Allah itu mulai berlaku sejak zaman apa? Bukan Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah risalah dakwahnya kepada para nabi? Ani'budullah, beribadah kepada Allah semata, menyembah hanya kepada Allah semata. Pertanyaannya, apakah kita semua menyembah Allah semata? Masih menyembah jabatan enggak? Masih menyembah kekuasaan enggak? Masih menyembah makhluk enggak? Bahkan seorang anak negeri ini sorbannya tebal, bahkan jidatnya hitam, dia mengatakan saya abdi si fulan. Masih ingat nggak? Dan saya ketemu dari Masjidil Haram sebelah saya, duduk, banyak ngobrol. Ngeri sekali emang orangnya. Sampai mengatakan saya abdi si fulan. Nanti pindah lagi begitu, yang lain lagi penjabat, lain lagi nanti pindah lagi. Ya ini bukan hanya dia, bisa jadi kita. Ini sebenarnya penyakit wahat. Makanya menjelang pilkada nanti, calon wali kota yang kita pilih yang sudah mapan, yang sudah mandiri, tidak cawe-cawe dengan kekuasaannya. Ingat loh, gaji wali kota cuma 7 juta kata Pak Diani nih. Sedangkan untuk bisa jadi wali kota rata-rata puluhan miliar kos politik. Terus yang nggak punya modal kira-kira cari sponsor nggak? Kalau terpilih kerjanya apa? Sponsor tuh gratis atau harus kembaliin modal? Harus cerdas. Walaupun saya difitnah, wah Ustadz milih calon wali kota yang punya uang. Makanya saya tabayun, tanya dengan orang yang saya pilih, apa komitmen, apa MOU saya ngambil. Kenapa Anda ingin jadi wali kota? Saya dengar lewat profesi Anda per bulan bisa mencapai penghasilan di atas 500 miliar. Karena beliau punya klinik. Dosen, karena dokter. Jawaban beliau, saya ingin mengabdi Ustaz. Saya ingin berbagi, saya sudah merdeka dengan keuangan dan diri saya. Benar ya? Pegang komitmen. Saya juga akan komitmen. Gak usah pikir saya 1 rupiah. Ayo kita komitmen. Tapi siapapun di antara kita khianat, kita siap digantung ya. Begitu. Jangan kacamata kuda semata. Saya mau nanya, orang soleh
Kalau perutnya lapar, bisa hilang nggak kesolehannya? Kecuali dia sabar, kecuali dia istiqomah. Kadal fakru ayyakuna kufran. Kan ada istilah kefakiran, kemiskinan sangat dekat pada kufur, betul? Bahkan orang-orang yang sudah kaya pun nggak istiqomah. Koruptor negeri ini tuh orang kiri atau orang kaya? Kok masih korup? Orang-orang yang dipanggil bertemu dengan Presiden Israel, bertemu dengan Perdana Menteri Israel sebelumnya 2018, itu orang-orang ustadz level bawah, kampungan atau dan nasional, bahkan dunia. Kok masih terjebak mereka? Menjual agama, menjual keimanan, menjual akidahnya. Wa iyyahu. Maka sekali lagi, jangan lupa berdoa di depan Allah siang dan malam. Doa berkaitan rezeki dan dunia apa? Allah maghfirli bihalalika haramik wa aghni fadlika amman siwa. Kita mohon supaya kita dibuat kaya oleh Allah. Padahal uang kita gak banyak-banyak banget, tapi dibuat merasa kaya gitu. Sehingga Allah lindungi kita dari perbuatan yang haram, yang syubhat, yang mudah dibeli oleh orang. Dan kita kehilangan akhlak moral, bahkan akidah kita bisa tergadai gara-gara dunia. Dan kita tahu partai yang sangat kita cintai, orang-orang siapa? Orang yang ngerti agama. Bahkan ada julukannya Habib. Bisa begitu tuh. Bahkan anehnya sebelumnya dia sangat menghina rezim dinasti lah, si Samsul lah, partai anak muda apalah. Sekarang ada pantun mesra banget. Coba yang. Jadi kemerdekaan yang hakiki adalah saat kita mampu menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah semata, bergantung hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Itu kemerdekaan yang hakiki. Jadi kok kita mampu terlepas dari unsur-unsur duniawi yang kita yakin hanya mengharap pada Allah, berarti kita udah merdeka, Bapak. Tapi kok kita masih takut kehilangan kekuasaan, jabatan, popularitas, termasuk kami ustadz. Banyak nggak ustadz kalau berdakwah tuh takut nggak jamaah? Banyak nggak takut nggak diundang? Banyak nggak? Ini boleh, itu boleh. Jadi nggak berani menyampaikan qulil haqqa walau kana murran. Pada itu nasihat 14 abad yang lalu kepada seorang sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ada 7 di antaranya, "Hai Abu Dzar, katakan yang hak walaupun pahit." Bahkan beliau menasihati berikutnya, "La takhafu lawmata laim." Jangan kamu takut dicela saat kamu menyampaikan kebenaran di atas kebenaran. Habis saya. Sempat diserang teman-teman partai ini, bla bla bla. Sampai ada yang nyuruh baca, saya suruh ingat kembali beliau Hudaybiyah. Saya paham. Tapi beda dong keimanan sahabat dan politikus hari ini. Apa kata Allah dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 17? Innama ta'buduna min dunillahi awthana. Sesuai kamu sembah kepada selain Allah, kamu minta kepada selain Allah, kamu bergantung pada selain Allah, kamu telah meminta dan bergantung menyembah berhala-berhala. Kita sholat, ingin bangun rumah, yang kita pikirkan minta pada Allah atau pinjaman. Ingin punya kendaraan, yang dalam pikiran benak kita minta pada Allah atau ke leasing. Bahkan seorang doktor ekonom Islam tadinya menjadi sahabat, karena saya kritik nggak mau lagi dekat-dekat saya. Apa? Saya tahu dia baru sekolah dari luar negeri, mengambil PhD-nya dari mobil jelek tiba-tiba mobil baru, Ustaz. Feeling saya pasti kredit. Maka satu saat saya tanya, hebat antum Ustaz, langsung punya mobil baru, mana sanggup Ustaz, pasti kredit. Langsung saya tanya apa? Nggak khawatir antum dibalik kredit ada unsur riba? Tambahan pinjaman itu riba tidak?
Kullu qardin jara manfaatu fahuwa riba. Apa jawaban dokter ini? Ustaz, udahlah kita niatkan amal tuh sedekah kita untuk leasing. Coba geblek tuh. Dia pakai akadnya, ilatnya, niatnya sedekah untuk leasing. Karena tadi alasan saya kan ngajar mana-mana, mau pakai supir, nggak mobil bagus, mogok ini itu. Maka saya jawab, saya mengalami fase itu. Sabar. Jangan lihat hari ini si putih, prosesnya air mata. Yang pernah pakai mobil Espas, tahu nggak? Espas tuh kalau timing beltnya putus, dimanapun, nangis nggak kita? Bisa gerak nggak tuh mobil? Saya pernah mengalami. Hujan petir, putus pula timing belt. Nginap saya di Espas. Dan saya selain menggunakan Espas itu apa? Untuk jualan saya habis subuh, saya berdoa Ustaz. Kan saya kan korban tsunami Bapak. Kalau bukan izin Allah, kebesaran Allah, Maha Pemurah Allah, nggak mungkin saya seperti ini. Habis subuh saya buka tuh kursi tengah dan belakang Espas untuk apa? Saya masukin gas 3 kilo, saya keliling ke gorengan tukang bubur pagi hari kan karena gasnya habis. Dan untungnya cuma 2-3 ribu. Tangan saya dulu kapalan Pak. Jangan lihat hari ini alhamdulillah sedikit glowing, dikit doang. Tapi air mata. Ada saat. Kalau kita sabar menghadapi cobaan ujian Allah, ada saatnya pertolongan Allah, betul. Indah pada saat. Ya nggak boleh ada Pak, si indah lain datang ke rumah, itu masalah. Bisa piring terbang. Kalau indah pada saat itu asik gitu kan ya. Udah kalau saya cerita tentang kehidupannya air mata saya, karena Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Semua ini karunia Allah Pak. Mohon maaf kalau melihat wah Ustaz pakai HP bla 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 nilainya ini, qadarullah, ini hadiah dari seorang jamaah, ada satu akad kita. Nggak ada kan orang kasih gratis, pasti ada sesuatu. Qadarullah saya bantu beliau ditipu orang sekian miliar. Saya kenal orang yang menipu itu pejabat. Makanya kita mainkan aja. Alhamdulillah keluar uang, itulah hadiahnya. Dan sangat bermanfaat untuk dakwah karena giganya kan besar, hampir 1 tera, setengah tera. Nah, Pak Ibu kita lanjut ya. Wa'budullah. Lihat surah Al-Ankabut ayat 17. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka, dan kamu telah buat bohong kata Allah. Siapapun yang minta bergantung pada selain kamu bohong kata Allah. Dan kamu telah menyembah berhala. Syirik nggak menyembah berhala? Minta pada makhluk syirik ini. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya kamu minta, kamu menyembah pada selain Allah tidak mampu mendatangkan rezeki untukmu. Fabtahu indallah rizqa. Maka mintalah rezeki sisi Allah. Wa'buduhu, sembahlah Allah. Washkurulah, bersyukur pada Allah. Selama ini kita banyak bersyukur pada Allah atau pada makhluk? Coba jujur, lagi pilot, ada yang ngasih 10 juta, kita ingat sampai mati nggak nih orang? Allah memberi kita nikmat begitu banyak. Dalam sholat ini sering kita lupakan. Betul apa betul? Dan Allah mengingatkan kita, kenapa kita diperintahkan bersyukur pada Allah, beribadah pada Allah, menyembah hanya pada Allah, bergantung pada Allah. Ilaihi turja'un. Semua kita kembali pada Allah atau pada rezim, pada penguasa, pada orang yang telah membantu kita. Coba jujur. Sehebat-hebat orang, kalau mati paling apa yang dia dapat? Selamat, turut berduka cita. Saya mau nanya, si mati itu tahu nggak siapa yang ngirim turut berduka cita? Terus kalau dia tahu, apakah dia datangi orang yang kirim? Makasih ya bro. Ada nggak? Kebanyakan nonton sinetron. Mana ada orang mati datang di rumah orang itu? Kok nggak ditahlilkan, dicekek Ustaz? Katanya kok orang mati nggak ditahlilkan, matinya kayak binatang. Pernah dengar nggak orang mati cekek orang hidup? Terus langkahi mayatku dulu baru bisa kawin lagi ya. Nah, yang dipakai maharnya cincin istri. Terus istri yang udah meninggal cekek istri muda. Pernah dengar nggak? Kebanyakan nonton sinetron. Itu lagi hari.
Berikutnya, apa kemerdekaan hakiki kata Allah? Ani'budullah wastanibut taghut. Ini kita ini diperintahkan oleh Allah kemerdekaan hakiki setelah menyembah Allah. Kita sudah merdeka dari taghut, dari syaitan, dari menyembah selain Allah, mengagumi makhluk sampai sembah-sembah ini dan itu. Wahiyallah. Ayo jujur, kita lebih memilih hayya ala sholah atau hayya ala atasan? Saat kita kondangan zuhur, mana kita dahului, sholat zuhur atau antri siomay? Coba, pasti jawabannya Ustaz, kalau kita datang habis zuhur udah habis makan. Terus niat kita berarti untuk makan. Dan saya pernah diprotes sama anak istri saya. Setiap kita datang habis zuhur memang habis makan. Terus saya bilang sabar. Kalau habis ada rezeki kita ke restoran, kok nggak ke warteg, kok nggak pulang ke rumah. Kan niat kita mau mengundang-undangan, tidak ada otak pas tajibu. Apabila kamu diundang wajib menghadiri, kan hanya itu, bukan tujuan makan kan? Pernah kebayang nggak Bapak Ibu? Sedang antri azan zuhur berkumandang, apa maknanya? Telah datang waktu sholat, betul? Dan kita antri lagi, antri salaman, antri apapun, qadarullah waktu sholat telah tiba dan kita belum sholat, datang ajal, ini kita matinya su'ul khatimah atau husnul khatimah. Pernah kebayang gak? Yang terlambat dari kondangan belum sholat zuhur pernah doa nggak, ya Allah beri aku umur, aku belum sholat zuhur? Pernah kebayang? Dan kita lupa. Maka kata Allah, orang yang merdeka, dia sudah merdeka dari menyembah kepada selain Allah. Dia sudah merdeka bergantung kepada selain Allah. Maka bertanya diri kita masing-masing. Saya mau nanya, aturan syariat, tiba-tiba saya lagi ngaji atau nggak ngaji lagi kita dulu, ada pejabat datang. Yang betul kita harus berdiri atau tetap duduk? Aturan syariatnya bagaimana seharusnya? Tetap duduk kan? Dia itu dicontohkan Rasulullah SAW. Saat sahabat pulang dari negeri Habasyah, mereka melihat pembesar di sana kalau disambut oleh rakyatnya, sangat ini hulu berlebihan. Maka saat mereka kembali ke Madinah, mereka menyambut Rasulullah SAW seperti yang mereka lihat di negeri Habasyah. Rasulullah bertanya, "Isyhad, apa yang kalian kerjakan?" Dilarang karena beliau sangat khawatir penghormatan berlebihan, gulu bisa menyebabkan syirik. La tatruni kama utira Isa bin Maryam. Jangan kalian mengagung-agungkan aku sebagaimana Isa diagungkan oleh pengikutnya. Berawal diagungkan, kemudian begitu mati dijadikan keramat, lama-lama dijadikan Tuhan. Sama dengan Lata, Uzza, Manata. Itu kan orang soleh di zaman. Tapi saat mereka meninggal, mulai dikeramatkan kuburan, lama-lama generasi berikutnya apa yang terjadi? Mereka jadikan Lata, Uzza, Manata sebagai sesembahan Tuhan mereka. Ya. Jadi tanya pada diri kita nggak usah nunjuk orang. Dan karena hari ini ngeri sekali politik udah. Saat menjelang perlunya suara umat Islam dekat-dekat, begitu udah dapat, dia lupakan kita semua nih. Dia bagi-bagi kue, bagi-bagi kekuasaan, kita udah keluar grup, caci maki. Dia dapat kekuasaan lupa. Kemudian faminhum man hadallah. Semoga kita termasuk ini. Kata Allah, ada di antara mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Semoga kita ini Bapak Ibu. Ayo istiqomah. Jangan mudah terperosok dengan mengejar dunia, menghalalkan segala cara. Nggak apa-apa, kita mungkin nggak dikenal orang. Nggak apa-apa hari ini kita mungkin tidak sehebat orang. Yang kita kejar cuma kehebatan di hadapan Allah. Ada saat. Wasta'inu bisabri wassalah. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pegang ini erat. Saya mau nanya, yang duluan masuk surga orang miskin yang sabar atau orang kaya pandai bersyukur? Penghuni surga terbanyak orang kaya atau orang miskin?
Kalau begitu pilih jadi orang kaya atau orang miskin? Jujur sih pilih orang kaya. Tapi orang kaya bertakwa. Karena ulama di antara Syekh bin Baz, Syekh Shalih Utsaimin dan sebagainya, saat ditanya mana lebih utama, orang miskin yang sabar atau orang yang kaya bersyukur, jawaban para masyayikh ini, siapa yang paling bertakwa di antara mereka. Berdasarkan firman Allah surah Al-Hujurat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia mulia-mulia di hadapan Allah mereka yang bertakwa. Cuman kalau ditimbang-timbang, mana lebih berat, ujian kemiskinan atau ujian kesenangan? Yang paling berat yang mana kira-kira? Miskin. Oh, karena belum kaya. Kata orang kaya berat. Miskin itu cuma apa ya? Kita kehilangan harga diri doang. Makanya Qarun berdoa siang malam. Qarun itu orang soleh. Bahkan kesalahan Qarun di atas rata-rata kita. Tapi Qarun nggak sabar dengan miskin. Kan dianggap orang miskin itu nggak dianggap. Coba pernah nggak Pak Nyoman? Saat kita nggak punya disalamin orang separuh. Udah separuh nggak dilihat. Oh Pak Nyoman angguknya kuat banget, berarti mengalami banget. Saya juga mengalami Pak Nyoman. Makanya nggak berani saya minta doa. Pada saya hafal doa Rasulullah SAW di riwayat Muslim. Allah mahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku miskin. Wa amatani miskinan, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni yaumal qiyamati miskinan, kumpulkan aku di hari kiamat bersama orang miskin. Hafalkan saya. Tapi jujur belum pernah saya doa. Karena saat diuji Allah lewat fase tsunami, yang paling berat jadi orang miskin apa? Kehilangan harga diri Pak Nyoman. Nggak dianggap. Kata Rasulullah SAW, salah satu mendatangkan silaturahim, betul. Kalau kita nggak punya silaturahim dengan sahabat kita, dengan teman kita, bahkan saudara kita, kira-kira bawaannya happy atau seuzon, Bang? Ini pasti muka-muka proposal, mau pinjam duit. Muka proposal, muka mau pinjam uang. Terhina kita, padahal belum tentu kita pinjam uang. Hanya yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, man sarra ayyabsuta rizqahu wa yunsha'a fi athari falayasir rahimu. Apa kata Rasulullah SAW? Yang ingin dipanjangkan umur dalam pangkat rezeki, silaturahim, betul. Tapi kalau kita nggak punya, suuzon orang itu. Itu yang paling berat, bukan cari makan. Emang makan berapa piring Pak ya? Apalagi kok tinggal di Solo, Jogja ada nasi kucing. Sampai sekarang masih ada nasi kucing. 3.000 dapat makan kita. Walaupun sekali up selesai. Yang penting ada nasinya kan, dengan apa? Ikan kuil-kuil gitu. Allah. Jadi ayo kita harus merdeka. Kemudian Allah berharap man hadallah faminhum man hadallah. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Diberi keistiqomahan, diberi kekuatan keyakinan yang kita minta hanya kepada Allah. Apapun yang kita dapatkan hari ini semua pemberian Allah. Wajib bersyukur. Sebagaimana Nabi Sulaiman saat ditanya dari mana ini semua, hada min fadli rabbi. Saya mohon diri saya dan seluruh jamaah al-falah wajib hafal kata-kata ini. Hada min fadli rabbi. Karena di negeri ini langka tulisan itu, betul? Kalau di Arab rumah jelek pun hada min fadli rabbi. Mobil udah peot trapesium bentuknya, hada min fadli rabbi. Di negeri ini langka hada min fadli rabbi. Memang tidak perlu simbol tulisan, minimal kalau ditanya dari mana ini semua, hadza min fadli rabb. Ini karunia Allah, saudara. Bukan hebatnya diri. Bahkan kalau hafal lagi surah An-Naml ayat 40, hadza min fadli rabbi liyabluwani, ujian untukku kata Nabi Sulaiman, aashkur am akfur, apakah aku pandai bersyukur atau sebaliknya aku kufur nikmat. Ini harus kita pahami benar. Hadza min fadli rabbi. Cuman wasilahnya tadi lewat jamaah saya bantu, Allah beliau kasih hadiah, dilihat HP saya jadul banget. HP jadul kan susah juga cari apa? Kabel atau dahil gitu lah. HP jadul lah dalam motor. Hadza min fadli rabbi. Hanya wasilahnya lewat hamba. Kemudian faminhum wa minhum man haqqan 'alaihi dhalalah wa iyad billah.
Ternyata ada di antara mereka karena Allah melekat pada kehidupan mereka, diri mereka, kesesatan. Ya, jadi Allah sudah gambarkan ada di antara hamba-hamba Allah dapat petunjuk hidayah. Semoga kita Bapak, semoga kita tetap diberi keistiqomahan menghadapi kehidupan kita. Apapun masalah persoalan, diberi nikmat pada bersyukur, diberi musibah pada bersabar. Itulah penjelasan Allah surah Al-Hadid surah 57 ayat 23. Nikai latak soal mafataku. Kalau diuji dengan satu musibah, persoalan hidup, kesempitan hidup, jangan sampai putus asa. Wala tafrahu bima atakum. Kalau diuji dengan kesenangan, kenikmatan ini, jangan sampai kita riang lupa bersyukur pada Allah. Jawabannya, mana yang lebih kita pilih saat dia boleh memilih? Apa ujian kenikmatan atau kesulitan? Hakikatnya dua-dua nggak mampu kita lewati kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita pahami ayat Allah, sebenarnya ujian kesenangan itu lebih sulit dilewati. Coba Pak, Bapak semakin sukses, sering ke masjid atau jarang ke masjid? Tadi kan kita sukses. Oh, belum tahu karena belum sukses. Oh, Allah Akbar. Perlu nih kita uji. Perlu kita uji. Ya. Sudahlah, mewakili aja. Jangankan orang awam, para ustadz, udah terkenal, saya udah terkenal. Sempat lagi buka Quran, tanya mereka. Mewakili saya aja. Pulang dakwah udah jam 10 malam sampai rumah yang saya nginap jam 11. Udah akhirnya hanya mencoba mengandalkan hafal. Kan udah lemot. Karena kita diingatkan Rasulullah SAW, man qara'a mi'ayat fi kulli laila ka qunuti laila. Barang siapa membaca setiap malamnya 100 ayat seperti beribadah sepanjang malam, betul? Kalau hafal Waqiah ada 96 ayat, tambah Ikhlas 100. Hanya itu aja kita andalkan. Buka Quran enggak kuat. Terus Bapak mungkin lebih kuat dari saya. Allahu Akbar. Apa kata Allah? Ini yang kita akan bisa debat. Buka surah Al-Qiyamah ayat 20 dan 21. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Sekali-kali tidak kamu cenderung cinta dunia. Apa akibatnya kata Allah? Wa tadharuna al-akhirah. Kamu melupakan akhirat. Jadi jangan coba-coba. Bahkan Allah tegaskan surah Asy-Syura, surah 42 ayat 27. Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin nazzilu biqadari ma yasha. Apa kata Allah? Seandainya kau lapangkan rezeki seperti keinginanmu. Coba jujur Mas Jamaah Al-Falah. Doa kita selama ini lebih banyak minta dunia atau akhirat? Coba jujur. Yang jawab 50-50 pun keliru. Apa kata
Kalau keinginan dunia kita Allah kabulkan, apakah kita semakin dekat Allah? Apa jawaban Allah? La baghaw fil ardi. Kamu pasti melampaui batas, kata Allah. Melupakan aku. Betul apa betul? Dia coba-coba. Korun udah coba, gagal. Padahal ibadah korun kalah kita, Pak. Kalah saya. Gagal. Ada yang mengatakan Tha'labah, tapi ada yang mengatakan bukan Tha'labah nama. Tapi yang kita sering dengar Tha'labah. Gagal juga. Yang berhasil siapa? Cuma Nabi Sulaiman alaihissalam dan para sahabat. Abdurrahman, Thalha bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dan sahabat yang lain. Tapi kita milih kemiskinan juga nggak mudah. Kadal fakru ayakuna kufran. Kefakiran sangat dekat pada kekufuran. Tukang becak banyak yang sholat atau gak sholat. Dan mereka nggak sholat, yang salah mereka saja atau kita juga salah. Pernah kita dakwakan mereka. Kemarin satu restoran Jakarta ada seorang anak minta suruh beli tisu tisunya, kertas tisu. Dia berjilbab, dia pakai sekolah Islam. Nah, tolong baca Al-Fatihah ya. Gak bisa baca nih Al-Fatihah. Usia udah 11 tahun. Saya tanya, kamu sholat? Al-Fatihah gak bisa. Di kepalanya kelihatannya dia bingung antara Al-Fatihah ketika Ar-Rahmanur Rahim dia min syarri ma khalaq. Terus min syarri ma khalaq kita ajarin ke sana lagi. Sampai kita challenge. Oke ya, Bapak ajarin kalau kamu bisa uangnya sekian, kalau nggak bisa cuma gopean atau 1.000, pilih mah. Kita ajarin 3 kali masih min syarri ma khalaq ke sana. Tah banyak setan mulai min syarri ma khalaq dulu. Dan orang restoran melihat saya. Ada yang memberi appreciating. Bagus Pak. Maaf Mas, bukan sekedar bagus. Saya tertantang ada sebuah anekdot di masyarakat. Apa beda pendeta dengan ustaz? Pendeta kalau ketemu anak kecil kasih hadiah. Kalau ustaz ketemu anak kecil minta dikasih hadiah. Minimal hadiah cium tangan. Gitu kan, itu ustaz beda. Pendeta coba dia rangkul, dia ini. Kita biasa aja. Maka saya mohon ketemu anak-anak jalanan, kasih dia tapi ajarin dia. Udah sholat belum? Jumlah rakaat sholat subuh berapa? Coba cek. Peci haji sholat subuh 54 rakaat. Bisa bayangin tuh. Yang salah bukan mereka Pak. Kita gak pernah berdakwah. Yang punya mobil, punya roda 2, siapkan uang-uang untuk mereka. Dakwahkan mereka. Karena dakwah bilhal itu lebih utama daripada nasihat. Mereka perlu uang juga, maka dakwah bilhal. Nasihat iya, kasih bantuan iya, insya Allah. Itulah yang diajarkan saya sebagai pimpinan besar Muhammadiyah. Itulah spirit diajarkan oleh pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau dakwah bilhal, mengorbankan harta. Jadi Allah sudah ingatkan, faminhum alaihi man haqqat alaihi dhalalah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada di antara kita nanti lebih memilih kesesatan, penyakit wahan, dunia, mencari popularitas, status sosial, kekayaan, menjual akidah demi mendapatkan kue dalam kehidupan dunia. Maka perintah Allah di ayat ini fasiru fil ardh fanzur madza tara. Di sini fasiru fil ardi fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah orang-orang akibat azab Allah atau penderitaan atau musibah yang Allah timpakan kepada orang yang mendustakan ayat Allah. Ayat ini jujur Bapak Ibu menjadi inspirasi saya dalam hidup. Pertama, 3 masjid wajib dan punya azam tekad untuk kita kunjungi. Kalau bahasa wajib untuk diri kita sebagai motivasi. Bapak Ibu yang belum Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ayo berusahalah. Saya Ustadz udah tinggal bagaimana Masjidil Aqsa. Saya yakin tidak semua kita pernah ke Aqsa, betul? Pada ini perintah Rasulullah SAW, syaddur rihal ila thalathati masajid. Perkuatkan perjalanan dari 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau sudah 3 masjid ini, inilah ayat. Kenapa kita harus tadabbur ayat Allah di alam semesta. Seharusnya saya tanggal 31 Agustus ke Xinjiang dengan Ustadz Yasir. Karena saya terlambat daftar, saya nggak dapat tiket dan visa. Apa Xinjiang itu? Peradaban
katanya Islam masuk di sana. Karena saya belum ke sana, nggak tahu, cuma baca-baca saja. Contohnya demikian. Yang mau ke Uzbek atau kemanapun, bahkan Azerbaijan, Kazakhstan, insya Allah dalam planning kita, insya Allah dalam rangka apa? Fasiru fil ardi, fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ini perintah Allah, berjalan di bumi. Mohon maaf tentang intinya hadis ini. Apa bedanya antara bisikan hati dengan keinginan hati? Kalau bisikan hati tidak dihukum di hadapan Allah. Kita ingin menceraikan istri, hanya keinginan doang. Tapi begitu aku ingin ceraikan istriku malam ini, maka sejak itulah akan ada sanksi dan hukuman di sisi Allah. Jadi bisikan hati apa? Hal-hal yang terlintas. Kalau kita terbisiki hal yang terlintas yang buruk-buruk, perintah Allah apa? Fasta'id billah. Tahu. Ada yang ingin cerai malam ini atau besok, tahu. Tapi kalau sudah berazam, punya waham keinginan perceraian atau apapun bentuk keburukan, sejak itulah ada sanksi dan catatan di sisi Allah. Mungkin hanya ini ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, semoga kemerdekaan hari ini, republik ini, dan kita merdeka dari apa? Kesyirikan, tidak menyembah dan mengabdi lagi kepada selain Allah. Semoga Allah ridha dengan kita, sehingga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala kekurangan saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.